Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Hmm, Gimana kabar kuliah, Nggi? Ya mau gimana, corona nggak kelar-kelar. Masih gini-gini aja, Sof. Loh. Kok jadi lemes sih? Ih, tapi kalau dirasa-rasain sih ya masih sama sebenarnya. Kayak kita tuh berkutat sama sistem daring. Ya online gini-gini aja gitu. Nah, rasa-rasanya tuh bakalan lebih asik kalau offline nggak sih? Kita bisa ketemu secara real dan berasa jadi mahasiswa seutuhnya gitu. Yap, bener. Apalagi kalau zaman-zaman maba. Beh, pasti seru banget itu. Aku jadi keinget, Gi. Dulu waktu zaman PKKMB kita, berasa konser nggak sih? Kayak kita tuh bisa nyanyi-nyanyi, dangdut, koplo, nyalain flash HP. Ya ampun, itu seru banget. Ya betul banget, seru banget kan? Aku jadi gagal move on nih. Dulu tuh kita nyanyi-nyanyi tanpa mikirin jaga jarak. Nggak kayak maba sekarang, boro-boro mau nyanyi, mau konser. Ketemu aja takut gitu. Iya ya, Nggi ya. Semua tuh sekarang jadi dibatasi dan benar-benar berubah jadi virtual gitu loh. Bahkan hubungan sama doi aja ada yang virtual. Ya ampun, semoga kuat aja dah tuh ya yang menjalani hatinya. Ya ampun. Nah kan, yang real life ada aja problemnya. Apalagi yang virtual. Tapi nih, ngomong-ngomong, aku kok jadi kebayang gimana ya rasanya jadi mahasiswa angkatan 2020. Mereka itu udah mau semester 3, tapi rasanya masih kayak maba, masih asing sama kampus. Bahkan aku denger-denger tuh ada yang belum pernah ke kampus loh. Parah banget gak sih? Nah, iya bener banget. Padahal udah OTW semester 3 gitu kan. Harusnya mereka tuh bisa jadi cutting. Apalagi kalau cutting kan biasanya bisa modus-modus sambil sharing-sharing gitu kan. Apalagi tebar pesona sama gambar maba-maba gemes ya ampun. Sekarang udah gak bisa lagi dah ya. Udah pupus harapan-harapan itu dan harus dilupain dalam-dalam. Semua gara-gara pandemi ya, Sob. Jujur sih, kita tuh sebenarnya harus bangga sama diri kita sendiri. Cara kan kita udah survive nih. Selama kira-kira 2 tahun kita ada di posisi kayak gini. Kita tuh hebat banget gak sih? Mungkin buat sebagian orang itu nggak kerasa gitu ya. Tapi coba deh Gi bayangin, gimana coba kabar-kabar orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya? Gimana kabar penjual yang pastinya nih semakin hari semakin sepi pembeli dan hmm, apa kabar buat orang-orang yang harus ditinggalin orang-orang tersayangnya gitu? Iya ya, padahal di saat kayak gini ya, Sof, yang paling kita butuhin tuh ya support dari orang-orang terdekat. Tapi kenyataannya udah jatuh, ketimpa tangga. Bahkan banyak teman-teman kita nih yang kehilangan orang tuanya. Sampai-sampai kedua orang tuanya sekaligus. Nggak kebayang deh. Emang ya, akhir-akhir ini tuh kabar duka, berita duka, lagi marak-maraknya gitu loh, sampai yang bikin mental kita ngerasa down gitu. Pokoknya turut berduka untuk teman-teman yang harus kehilangan orang-orang terkasih selama pandemi ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan benar-benar diberi kesabaran, ketabahan, bisa melanjutkan kehidupannya buat ke depan yang lebih baik. Amin. Amin. Buat teman-teman nih yang ada di posisi ini, percaya deh, kalian tuh orang-orang hebat. Kalian tuh manusia kuat, bisa bertahan sampai sekarang. Yap, dan satu hal sih yang paling penting ya, karena Tuhan tuh selalu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya kan. Jadi kita tuh pasti bisa ngelatih semua ini, menjalani semua ini, dan percaya bahwa you can do it guys, semangat! Yap, bener. Pokoknya jangan patah semangat ya. Dan buat bangga orang tua dengan cara masing-masing tentunya. Pokoknya semangat terus deh. Aduh, peluk virtual kali ya dari kita. Karena selain berita duka tuh masih aja ada gitu yang selalu bermunculan dan nggak bisa kita lupain, yaitu tanggungan dan tagihan. Ya ampun, mau kerja malah dirumahkan, mau jualan malah ada pembatasan gitu kan. Gimana ya ujung-ujungnya ntar kalau ngelawan kita kedenda, kayak serba salah gitu loh. Iya, Sof. Di satu sisi itu kita harus patuh. Tapi di sisi lain kita juga butuh. Apalagi di masa PPKM kayak gini. Aturannya diperketat. Semakin banyak kepanikan. Tapi di
hidup harus terus berjalan. Kontradiksi banget nggak sih? Miris banget sih emang. Aduh, PPKM, PPKM. Tapi yang dia, ngomong-ngomong tentang pandemik yang udah makin ganas kayak gini, UM, apa kabar ya? Gimana gitu loh orang-orang di dalamnya? Atau mungkin kabar orang-orang di sekelilingnya deh. Dan yang paling penting, mahasiswanya gimana ya? Nah, itu masalahnya. Sekarang yang jelas tuh apa kabar nih fotokopian kampus. Padahal dulu ya, saking ramenya sampai harus nunggu giliran berjam-jam tuh. Bahkan sampai ditinggal kuliah dulu. Kuliahnya udah kelar, fotokopiannya belum dikerjain. Aduh, nasib, nasib. Nah iya ya ampun, jadi kepikiran fotokopian kan. Dulu tuh ya saking kalau butuh cepet, ya namanya juga mahasiswa biasa lah, deadlineer gitu. Kita harus sampai keluar kampus. Pilihannya cuma dua sih. Kalau nggak di Jalan Surabaya ya di Jalan Ambarawa tercinta. Wah, jalan yang penuh dengan lautan manusia. Tapi ini jalan legend banget loh, Sob. Ya nggak sih? Banget, sumpah ini legend banget sih. Tapi gini ya, Gia, kalau kamu kepikiran tentang fotokopian, aku malah kepikiran sama makanan, yaitu ibu kantin. Ya ampun, gimana ya kabarnya? Padahal tuh dulu selalu aku jadiin sasaran utama kalau kelas pagi nih buat cari sarapan, kalau kelas siang buat cari yang seger-seger. Aduh, jadi kangen banget deh sama mie ayamnya, gorengannya, apalagi es teh manis dong, yang manisnya pas kayak aku. Widih, Sofia, sok manis banget sih. Lah, biarin, emang manis. Gak apa-apa kali ya, self-love dikit gitu. Yain aja deh, biar cepet ya. Tapi ya, Sof, aku jadi kepikiran orang-orang yang tinggal di sekeliling kampus. Tahu sendiri kan, banyak rumah warga tuh yang dijadiin kos-kosan. Juga banyak pedagang yang sasaran jualannya tuh mahasiswa. Kalau mahasiswanya nggak ada, siapa yang mau beli? Adanya mereka malah gulung tikar. Kasian banget nggak sih kalau ekonominya mandek kayak gitu? Yap, emang sih, kalau dibandingin sama yang dulu-dulu nih, sama keadaan dulu, sekarang tuh beda banget. Sepi pol, ya ampun. Bahkan ada loh beberapa warung dan toko yang harus tutup, ya karena sepi pembeli gitu kan. Secara mereka jualan, mereka tuh butuh modal. Udah ngeluarin modal tapi gak dapat untung. Ya gak bisa muter keuangannya lagi gitu. Nah kan, dampaknya emang luas banget sih. Di kondisi kayak gini aja masih banyak yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nggak cuma ekonomi, kok ekonomi sih? Nggak cuma makan ataupun kehidupan lainnya. Tapi yang paling urgent itu pendidikan. Bener nggak sih? Yap, bener banget. Apalagi kita nih ya, mahasiswa gitu. Dana pendidikan tuh penting banget. Ya kalau dulu gitu, kita mau cari wifi gratis gampang, tinggal ke kampus, mau download tugas, mau download jurnal-jurnal dan file-file besar gitu kan. Sekarang udah gak bisa, woi. Bertambah lagi kan pengeluarannya buat beli kuota. Tapi kalau diusahain, kalau dipaksain ya, sebenarnya bisa sih ke kampus. Tapi ujung-ujungnya diusir sama satpam. Aduh. Jadi ceritanya nih main kucing-kucingan sama satpam gitu ya. Padahal ya sekarang tuh apa-apa online. Gak ada koneksi internet rasanya langsung gak punya kehidupan gitu loh. Berasa langsung keluar dari persembunyian gua setelah berabad-abad. Diperbelah banget ya. Tapi emang bener, aku gak sanggup kalau tiba-tiba internet itu hilang, gak ada kabar itu gak sanggup aku. Emang drama banget sih ya. Parah sih. Karena musuhnya tuh sekarang bukan lagi orang. Yang kita hadapin tuh jaringan. Ya balik lagi gara-gara online tadi itu sih. Aduh, sebenarnya ada yang lebih berat loh, Gi. Daripada ini semua. Apa itu? Bentar deh. Coba aku tebak ya. Uang saku ya, Sof. Di keadaan kayak gini kok masih mikirin uang saku. Bukan sayang. Kita tuh yang lebih berat adalah UKT. Uang kuliah tunggal. Huh. Mistis banget sih kalau ngomongin ini, Gi. Ya emang sih orang tua yang bayar gitu kan. Tapi kan mahasiswanya kita gitu loh. Yang anaknya kan kita. Pasti ikut mikirin juga nggak sih? Oh iya ya, bener banget sih. Di tengah kondisi kayak gini, hidup yang serba pas-pasan, tapi tetap wajib bayar uang kuliah. Kalau nggak dibayar ya malah nggak bisa lanjut kan kitanya. Aduh, kerasa banget sih, Gi, buat aku sendiri nih ya.
Gak cuma bayar UKT, tapi juga harus tetap bayar uang sewa kos. Karena gimana, barang-barangnya masih ada di Malang gitu. Toh nanti kalau balik ke Malang, gak ada tempat, serba salah kan jadinya. Bingung. Mm-mm. Ini pengeluarannya jadi double sih ceritanya. BTW ini mau bahas UKT nih. UM apa kabar? Aduh, nanyain kabar lagi nih. Kabar yang kayak gimana yang tanyain? Ya kali aja kan ada keringanan gitu, keringanan UKT biar kita tuh bayarnya bisa separuh atau gimana gitu. Eits, jangan salah. Udah ada loh, Nggi, infonya di akun Instagramnya kampus kita tercinta, The Learning University ini. Tapi emang sih, isinya tuh cuma helpdesk keuangan masing-masing fakultas. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setidaknya bisa dibilang ini tuh balasan cinta dan kasih gitu loh dari kampus kita ke mahasiswanya. Pokoknya yang emang butuh banget nih buat penurunan UKT bisa langsung cus kali aja ACC kan, Gi? Amin deh, amin. Berharap banget nih, Sof. Tapi ya biar nggak terlalu jadi beban orang tua, moga-moga ya kesampaian terus terrealisasi gitu penurunan UKT-nya dari kampus nih. Aduh, dasar ya mahasiswa gitu. Makanya kalau udah jadi beban tuh jangan makin nyusahin, ya ampun. Tapi kayaknya ini tuh nggak cuma kamu aja sih yang ngarepin. Mahasiswa-mahasiswa lainnya pasti udah pada nungguin info ini. Sebenarnya aku sebagai cewek nih butuh banget yang namanya kejelasan. Aduh, dasar cewek. Apa-apa kejelasan. Nuntutnya kejelasan. Kejelasan apa lagi, Singgi? Ya ini, kuliah kita nih mau online atau offline, atau di mix 50-50 gitu. Yang penting itu ada kejelasan gitu loh, biar nggak kegantung. Berdasarkan observasiku nih. Waduh, observasi. Kalau ngelihat kondisi sekarang kayak gini, kayaknya bakalan online lagi. Tapi gak tahu deh, aku siapa gitu ya. Aku tidak punya wewenang. Hanya bisa menebak-nebak kan jadinya. Bisanya cuma kepo gitu kan ya. Ya udahlah Sof, kita tuh tungguin aja nih surat cinta dari kampus tercinta. Bisa apa kan kita selain nunggu? Yang penting segera ada kejelasan lah. Ya, COVID gitu ya. Gak bisa dilihat secara kasat mata, efeknya kemana-mana. Sampai sekarang pun obatnya belum ada. Capek deh. Tunggu deh. Bukannya udah ada vaksinnya ya, Sof? Nah, itu dia permasalahannya, Gi. Susah banget, woi, ngedapetinnya. Aku tuh udah coba berapa kali ya daftar, tapi bener-bener selalu full gitu loh kuotanya. Direbutin semua orang. Apalagi kalau daftarnya online kan. Servernya tuh sampai down, gak bisa dibuka. Sekalinya bisa, udah penuh semua kuotanya. Sebel tau gak sih? Kok segitunya ya? Nah, ini kalau di kampus ngadain secara khusus nih, lebih gampang nggak sih? Setidaknya tuh kuotanya khusus buat warga kampus. Walaupun harus daftar, persaingannya itu lebih kecil gitu loh, nggak terlalu luas gitu. Ya, pengennya sih gitu, Gi. Tapi kamu udah vaksinasi belum? Alhamdulillah udah sih, soalnya kan di daerahku tuh warganya masih dikit, jadi gampang dapetnya. Beruntunglah kalian yang udah dapet. Pokoknya bener-bener deh ya. Jangan disia-siain kalau ada kesempatan. Daripada nyesel. Karena nyesel itu ada di akhir ya. Aduh ya ampun. Susah pol sekarang tuh dapetinnya. Yaps, bener banget. Oh ya, buat Sobat Tara nih yang belum atau masih mager buat vaksin, jangan lupa vaksin ya. Cari-cari info deh yang masih buka pelayanan vaksinasinya. Apalagi sekarang apa-apa butuh surat vaksin. Dan yang terpenting nih, biar pandemi di negara kita itu segera usai. Yap, kita bareng-bareng melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri pastinya. Karena kita sama-sama tahu banyak dari kita yang mengalami kesusahan, kesedihan, bahkan sampai benar-benar ada di posisi yang bawah banget gara-gara pandemi COVID-19 ini. Gak cuma kehilangan materi, tapi juga kehilangan orang-orang terkasih. Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, nggak harus yang ABC ataupun ada hukuman yang lain-lainnya itu ya ampun, amin. Amin. Pokoknya jaga kesehatan ya Sobat Tara nih. Walaupun udah vaksin, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Yap,
Dan yang paling penting, jaga hati ya buat yang hubungannya virtual. Aduh, harus jaga hati nih.